Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Lukas pasal 19 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-27. Saya akan membacakan keseluruhan ayat ini untuk kita dapat memahami apa tujuan dan maksud Tuhan bagi kita hari ini. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke suatu negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan bahwa kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali. Setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh mengambil hamba-hambanya yang telah diberikan uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagangan mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpan dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu. Kata mereka kepada Tuhan, ia sudah mempunyai 10 mina. Jawabnya, aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya.
Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di hadapan mataku. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini sama dengan perumpamaan yang terdapat dalam Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-30. Pada saat Yesus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, pada saat dia hidup sebagai manusia, firman Tuhan katakan Yesus keliling kota dan desa-desa untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan banyak orang mendengarkan dia, dan dia memperhatikan kalau semua orang di situ tidak punya tanggapan, tidak punya perhatian, atau tidak mengerti, Yesus selalu memberikan perumpamaan atau gambaran kepada semua orang yang hadir, supaya mereka memahami apa yang dimaksudkan oleh Tuhan. Jadi Yesus selalu memberikan perumpamaan atau gambaran, kata-kata analogi, supaya manusia cepat memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu perumpamaan ini Yesus memberikannya sebagai pengajaran kesetiaan, tentang kesetiaan. Tema kita hari ini ada di dalam ayat yang ke-17. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Tema kita hari ini, hai hambaku yang setia dan baik. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita mengambil keputusan, percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Kristus, mulai saat itu, Tuhan mengaruniakan kepada kita karunia. Karunia untuk berkarya bagi kerajaan Allah. Seperti yang Yesus kerjakan selama dia ada di dalam dunia ini. Dikatakan dia keliling desa dan kota, pegunungan dan di berbagai tempat untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Jadi saudara dan saya adalah kelanjutan daripada misi Kristus. Dan semua orang yang sudah menyerahkan hidup untuk Tuhan, mulai saat itu kita harus memulai mengerjakan pekerjaan Tuhan, karena Tuhan menaruh karunia itu ada di dalam hidup kita. Makanya di dalam Matius pasal 25 perumpamaan itu diberikan sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan yang ada. Ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 1, ada yang diberikan 2. Sesuai dengan kemampuan. Itu sama dengan saudara dan saya. Tuhan mengaruniakan kita karunia sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi, saudara-saudara sekalian, Tuhan ingin kita mengambil bahagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, karena itu yang Tuhan sukai. Baik sekali perbuatanmu itu. Engkau telah setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan mengaruniakan kepada kita karunia atau perkara-perkara besar. Tetapi pada umumnya, saudara dan saya ingin mulai dari besar. Itu banyak yang gagal. Karena dia memulainya dari atas, turunnya lebih cepat.
Tuhan mau supaya kita memulainya dari nol. Karena di dalam ayat tadi firman Tuhan katakan kepada orang yang menerima satu mina, dia membungkusnya di dalam sapu tangan. Itu orang dulu seperti itu. Coba ingat nenek-nenek, kakek-kakek punya uang, selalu disimpan mati-matian, jangan sampai hilang dibungkus, taruh di bawah bantal. Ini sama. Orang ini takut karena Tuhan adalah orang yang keras, orang yang tegas, orang yang disiplin. Dia takut dan membungkusnya di dalam sapu tangan. Dan Yesus katakan, hai hamba yang jahat. Jadi ada dua orang, dua kelompok di sini yang berlawanan arah dengan panggilan. Ada yang memang terpanggil untuk sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Ada yang terpanggil hanya nimbrung dalam pekerjaan Tuhan. Nimbrung dan tidak berbuat apa-apa. Sama dengan orang yang membungkus uang mina yang diberikan oleh Yesus kepadanya di dalam sapu tangan, simpan sampai tuannya datang. Nah, Yesus menggambarkan dirinya bahwa dia setelah bangkit dari kematian, dia kembali ke surga. Lalu memberikan karunia kepada semua orang yang percaya kepadanya. Dan pada saat dia kembali, dia akan menghakimi setiap orang yang mengiring dia, apakah dia menjalankan tugas, tanggung jawabnya, fungsinya seperti panggilannya. Atau dia hanya datang sebagai jemaat Tuhan, orang Kristen biasa, orang Kristen hanya menjalankan aturan-aturan agama. Tetapi tidak sungguh-sungguh melayani pekerjaan Tuhan. Melayani pekerjaan Tuhan bentuknya seperti apa? Salah satu adalah setia. Kita datang beribadah kepada Tuhan seperti hari ini. Karena memang kita mengasihi Tuhan. Yang kedua, kita terlibat langsung dalam pelayanan pekerjaan Tuhan melalui kesaksian hidup. Hidup kita menjadi kesaksian. Mungkin kita tidak bisa berkhotbah sama dengan saya hari ini di tempat ini, di mimbar. Tetapi saudara dan saya menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang di dalam lingkungan di mana Anda berada. Itu yang Tuhan ingin. Lalu yang ketiga adalah kita menjadi saksi-saksi Kristus. Citrakan pengalaman hidupmu selama Tuhan memanggil kita. Dulu saya orang jahat, sekarang saya jadi baik. Dulu saya tidak bertobat, sekarang saya sudah tinggalkan sikap, sifat, tradisi, dan budaya yang lama. Itu kesaksian kita. Itu kesetiaan kita kepada Tuhan. Jadi jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin kita menggunakan karunia, pemberian, kemampuan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Oleh sebab itu, dia menaruh Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ada kalanya ada yang bilang, wah, saya tidak bisa. Saya tidak bisa bersaksi. Saya tidak bisa memberitakan Injil. Tetapi itu bukan kemampuan kita. Pada saat kita bersaksi, Roh Kuduslah yang menuntun hidup kita, cerita tentang Yesus Kristus yang bangkit, hidup, naik ke surga dan akan datang kembali bagi kita. Itu kesaksian. Ada kalanya kita hanya terikat dengan tidak mampu. Itu sama dengan
uang mina yang diberikan Yesus dibungkus dalam sapu tangan. Tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh sebab itu Yesus katakan, kenapa engkau tidak memberikan uang itu kepada orang lain supaya bisa membungakan? Jadi kalau karunia yang Tuhan sudah karuniakan bagi kita, kita tidak pakai, Tuhan kasih ke orang lain. Jadi kita dianggap, hai hamba yang jahat. Hai orang Kristen yang sampai hari ini mengiring aku dengan tidak sungguh-sungguh. Itu sama seperti itu. Jadi pelayanan pekerjaan Tuhan itu memulai dari nol. Makanya hamba yang jahat ini dikatakan dalam ayat yang dikatakan bahwa sebab aku takut, ayat 21, sebab aku takut akan Tuhan. Karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak pernah Tuhan tabur. Jadi Tuhan memulai dari nol. Dari hidup kita setelah kita mengambil keputusan mengiring Yesus. Jadi selama hidup kita belum ada dalam Kristus, mungkin kita juga bisa berbuat sesuatu yang seolah-olah untuk Tuhan. Itu belum ada perhitungannya karena kita belum ada di dalam Kristus. Kita belum menjadi milik Kristus. Kita belum menjadi warga kerajaan surga. Karena perumpamaan ini berbicara tentang apa yang kita kerjakan di dunia ini, Tuhan perhitungkan sampai kekekalan. Sampai pada saat Yesus datang kembali dan kita ikut memerintah bersama-sama dengan Kristus. Karena di dalam ayat tema kita dikatakan, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Pada saat Yesus datang, kita akan memerintah bersama-sama dengan Kristus dalam kerajaan Allah. Itu maksudnya. Jadi di dalam dunia ini, Tuhan memakai kita menjadi alat Tuhan. Dengan sungguh-sungguh kita setia menyerahkan hidup dan melayani Tuhan dengan mata tertuju kepada Kristus yang mempunyai pelayanan. Di dalam dunia ini, bahkan dunia yang akan datang. Jadi jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua orang Kristen yang sungguh-sungguh menyerahkan hidup memiliki tanggung jawab untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan Yesus akan menyebut kita, hai hamba yang setia. Hai hamba yang setia, baik sekali perbuatanmu. Engkau setia dalam perkara-perkara kecil. Saya akan mengaruniakan kepada kamu perkara-perkara besar. Saya ada satu kesaksian. Setelah saya tamat dari sekolah teologi, pelayanan saya ya bersih-bersih. Saya melamar di satu yayasan Kristen. Saya diterima sebagai untuk bersih-bersih. Nah, dulu memang bersih-bersih itu bagi teman-teman saya itu tidak nyambung dengan hidup saya. Apaan ini orang tadinya ya nggak bisa diatur kok tiba-tiba dia kerjakan begitu. Saya dari bawah. Saya mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak mungkin saya kerjakan. Lalu berikutnya Tuhan memberikan saya kesempatan untuk mengerjakan tugas di gudang. Itu tidak lama Tuhan memberikan saya tugas lagi untuk di sekretariat. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari berbagai agama. Karena ini yayasan Kristen, banyak yang bersurat kepada yayasan ini untuk harus dijawab. Saya membuat konsep dan teman-teman lain mengerjakannya.
Tidak terlalu lama saya bagian keuangan. Saya bukan bos ke luar negeri, seluruh karyawan yang ada di situ saya yang kasih mereka gaji. Saya yang ambil uang, lalu saya yang mengurus keuangan baik bank maupun ambil dari kantor pos. Karena dulu ada wesel pos, itu banyak sekali. Lalu bukan hanya sampai di situ. Saya kepala lapangan untuk Jawa dan Bali. Pembina pendeta penginjil di berbagai daerah. Di Jawa Barat banyak tempat pusdiklat, pusat latihan. Jawa Tengah apalagi, Jawa Timur, Bali. Jadi dari bersih-bersih, sapu-sapu kantor, lap-lap kaca, naik sampai ke atas. Itu maksud saya, ini yang Tuhan maksudkan. Mulai dari perkara-perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara besar. Jadi jemaat yang kekasih dalam Tuhan itu yang Tuhan kehendaki. Tapi kita harus mengerjakannya dengan tekun, setia, sabar, dan jujur. Itu yang Tuhan butuhkan dari hidup kita. Kalau kita hanya setia tapi tidak sabar, juga bisa gagal dalam perjalanan. Atau setia juga bisa sabar, tetapi tidak bertanggung jawab, kita juga bisa jatuh dalam perjalanan. Semua harus lengkap dalam hidup kita. Sehingga dalam panggilan kita, di dalam dunia ini tidak menjadi sia-sia seperti orang yang ketiga. Orang yang ketiga, orang Kristen yang gagal, itu gambaran tentang orang yang beriman, tapi gagal dalam melaksanakan pekerjaannya, tanggung jawabnya sebagai umat kepunyaan Tuhan. Jadi saudara dan saya adalah umat kepunyaan Tuhan. Mungkin kita pikir, wah saya nggak bisa. Tuhan yang mengaruniakan, Tuhan yang mengerjakan lewat hidup kita. Kita hanya alat. Saudara dan saya hanya alat yang kosong yang mau dipakai. Makanya di dalam ayat yang lain, Paulus katakan kami adalah bejana tanah liat, kosong. Tetapi di dalam bejana tanah liat itu, Tuhan mengaruniakan kepada kami kekuatan yang melimpah-limpah. Sehingga tantangan apapun yang kami alami itu biasa. Dan dia katakan penderitaan ringan yang terus menekan hidup kami, mendidik kami untuk kami semakin hari semakin kuat, semakin teguh dalam Tuhan. Jadi kalau kita melayani Tuhan bukan mulus-mulus, saudara diusir, saudara pasti dibenci, saudara tidak disukai, tapi itu konsekuensi panggilan. Konsekuensi panggilan itu, makanya para murid tidak ada yang mati tua. Semua karena berani memberitakan Injil, semua dibunuh, disiksa, dihina, dan ditolak oleh dunia ini. Tetapi mereka menerima itu sebagai karunia, pemberian. Mereka mati bagi Kristus. Dan Tuhan katakan, pasti Yesus katakan hal yang sama. Hai hambaku yang setia, engkau telah melakukan perkara-perkara besar. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, kita melayani Tuhan bukan hal yang gampang, tapi ada konsekuensinya. Kita ditolak, diusir udah biasa. Bahkan kita dipenjarakan, bisa disiksa dan dihina, itu biasa. Itu konsekuensi yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Karena Tuhan pasti mengaruniakan kita kemampuan untuk mengatasinya dengan berkat dan anugerah Tuhan. Makanya di dalam konteks yang lain katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa.
Tetapi memang kalau Tuhan izinkan itu terjadi, terus menekan hidup kita, Tuhan akan mengaruniakan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya dengan pertolongan Tuhan. Lalu konteks yang lain Paulus katakan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 itu katakan gini. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar. Kerjakan keselamatan, sekarang kita sudah diselamatkan. Mari kita melayani Tuhan dengan takut dan gemetar. Fokus kepada Kristus yang memiliki pelayanan. Kerjakanlah keselamatanmu di dalam dunia ini dengan takut dan gemetar. Kita melayani Tuhan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Dan kita berfokus kepada Kristus yang memberikan kita pelayanan. Kita pasti dibela. Pasti punya kemampuan. Kita tetap bersuka cita karena kita ada kesempatan melayani Tuhan. Tidak semua orang melayani Tuhan. Kita sedang beribadah di sini, tapi di luar di sepanjang jalan orang penuh. Mereka tidak mempunyai kesempatan seperti saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu kesempatan yang Tuhan karuniakan bagi kita. Mari kita mengerjakan pelayanannya, pekerjaannya dengan takut dan gemetar. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar. Karena Tuhan yang memanggil kita, Tuhan yang menuntun kita, Tuhan memelihara kita. Tuhan pasti menolong kita. Yang penting saudara dan saya, sungguh-sungguh setia. Karena perumpamaan ini berbicara lebih banyak dengan berbagai cara Tuhan menolong kita untuk kita setia mengiring Tuhan, setia melayani pekerjaan Tuhan, setia dalam mengiring Tuhan, setia memberitakan Injil, dan setia mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan di bagian kedua dikatakan di dalam ayat ke-18, orang kedua, datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Seperti tadi saya katakan bahwa di dalam dunia ini kita mengerjakan pekerjaan Kristus. Dan itu menunjukkan bahwa keberhasilan kita akan terus menuntun kita sampai kekekalan. Sampai dunia yang akan datang. Makanya diberikan 5 kota karena dia menghasilkan 100 atau 5 talenta. 5 mina. Makanya diberikan 5 kota yang di atas 10 kota. Itu maksudnya pada saat Yesus datang kembali. Dan perumpamaan ini dikatakan Tuhan itu pergi ke negeri yang jauh. Dan dia datang kembali. Memanggil hamba-hamba yang diberikan uang mina itu untuk mengembangkannya di dalam dunia ini. Dan akhirnya Yesus katakan bukan hanya di dunia ini. Tetapi sampai dunia yang akan datang. Dunia yang sekarang ini kita mengerjakan sesuatu yang memang Tuhan kehendaki, menunjukkan bahwa kita akan terus mengerjakan pekerjaannya, bahkan dipercayakan kepada kita hal-hal yang besar tentang hal-hal yang akan datang. Bahkan di dunia ini juga sama dengan kita kalau mengerjakan pekerjaan Tuhan, dari hal yang kecil, Tuhan akan pakai kita tentang hal-hal yang besar juga yang kita kerjakan di dalam dunia ini. Ini yang harus kita kerjakan dalam perjalanan hidup kita. Sehingga banyak kali saya menekankan bahwa sehingga kekristenan kita tidak menjadi sia-sia. Kita hanya mengiring Tuhan, datang beribadah, menyanyi dan kembali berkecimpung lagi dengan hal-hal yang biasa. Lalu kita kembali. Jadi kita seolah-olah datang beribadah dengan beban dan kembali dengan beban. Tetapi hari ini Tuhan kembali mengingatkan kita
bahwa kita datang beribadah karena kita memang mengasihi Tuhan. Kita sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Kita sungguh-sungguh adalah umat kepunyaan Tuhan. Sehingga pada saat Yesus datang, kita masih beriman di dalam dunia ini. Karena pada saat kesetiaan kita kalau tidak sungguh-sungguh, banyak yang gagal. Mungkin di Jakarta ini semua bisa hadir seperti hari ini. Tapi kalau di daerah-daerah, setia awal, sungguh-sungguh karena punya motivasi lain, gagal dalam perjalanan dan dia kembali kepada posisi yang awal. Wah, saya lama melayani Tuhan tidak kasih apa-apa, kan motivasinya berbeda. Jadi jemaat yang kekasih, yang Tuhan ingin adalah apa adanya kita melayani Tuhan. Saya orang biasa. Saya mau menyerahkan diri saya untuk dipakai. Seperti yang tadi saya katakan bahwa kita ini alat yang kosong. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan, dalam kebahagiaan Tuhan. Dan kesetiaan yang dikerjakan oleh orang pertama ini merupakan kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan rasakan. Sama dengan pada saat Yesus di dalam dunia pelayanan, dia mengutus ke-70 orang ke berbagai kota. Lalu orang-orang ini datang katakan begini, Tuhan, setan-setan takluk demi namamu. Lalu Yesus katakan, dalam kegembiraan Yesus katakan, aku melihat setan jatuh dari langit seperti kilat menyambar dari utara ke selatan. Itu sangat bersukacita luar biasa. Karena keberhasilan dari para rasul bahwa setan takluk demi namanya. Berbeda dengan Tuhan, setan takluk sama kami. Itu pengertiannya udah berbeda. Tapi mereka Tuhan, setan takluk demi namamu. Pada saat mereka mengusir setan, mereka melayani pekerjaan Tuhan, dan setan takluk karena nama Yesus. Di situ dikatakan, disitulah Yesus bergembira. Dia senang mendengar kesaksian itu. Dan yang pada saat sekarang kita di dalam dunia ini, Tuhan senang pada saat kita melakukan pekerjaannya dengan setia. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menolong kita bahwa kita dipanggil bukan sekedar datang ibadah dan kembali. Tapi ada sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita dengan setia, tekun. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa.